Raja masih terlihat bingung dengan kertas yang ada di tangannya itu. Lalu dia kembali bertanya, "Aku masih belum mengerti apa maksud semua ini." Nadia berkata, "Itu adalah hasil USG aku kemarin, Raja. Kamu lihat bagian yang ada tanda panahnya? Itu adalah anak kita, Raja." Mendengar ucapan Nadia, wajah Raja semakin memerah dan berkata, "Anak kita?" Nadia tersenyum dan berkata, "Iya, anak kita." Raja lalu berkata, "Itu tidak mungkin." Nadia berkata, "Aku sudah tahu, pasti kamu tidak akan percaya dengan hal ini. Tapi inilah kenyataannya, dan kamu harus bertanggung jawab, Raja." Raja berkata dengan wajah penuh tanda tanya, "Bertanggung jawab? Apa maksud kamu?" Nadia kembali berusaha mendekati Raja. Namun lagi-lagi Raja memberi isyarat Nadia untuk tidak mendekat. Nadia menghentikan langkahnya dan berkata, "Kamu harus menikahi aku, Raja." Wajah Raja kembali memerah dan berkata, "Apa? Menikahi kamu? Apa kamu pikir aku percaya dengan semua ini? Mungkin kamu memang benar dalam keadaan hamil saat ini. Tapi mungkin saja itu anak laki-laki lain. Dan kamu jadikan itu sebagai senjata untuk mendapatkan aku." Tiba-tiba Nadia menangis dan berkata, "Tega sekali kamu menuduhku seperti itu, Raja. Selama ini aku hanya mencintaimu. Hanya kamu laki-laki yang dekat denganku. Apa kamu lupa dengan kejadian malam itu? Apa perlu aku menunjukkan videonya agar kamu tidak lupa ingatan, Raja?" Raja tetap tidak mempercayai Nadia. Dia berkata sambil melempar foto USG Nadia ke atas mejanya, "Aku tidak peduli dengan semua yang kamu katakan, Nadia. Yang aku tahu ini hanyalah tipu dayamu saja." Raja kemudian berjalan di samping Nadia dan melangkah keluar. Nadia segera mengambil foto USG itu di atas meja Raja, lalu berusaha mengejar Raja yang berjalan begitu cepat. Nadia berteriak, "Raja! Raja, tunggu!" Nadia berdiri di hadapan Raja ketika Raja hendak membuka pintu mobilnya. Nadia berkata, "Raja, kamu harus percaya bahwa anak ini adalah anak kamu. Jika tidak, aku harus bagaimana? Perutku akan semakin membesar. Apa kata orang-orang terhadapku, Raja?" Raja tidak mengatakan apapun. Tangannya kembali hendak membuka pintu. Namun Nadia langsung memegang tangan Raja dan berkata, "Aku mohon jangan abaikan aku seperti ini, Raja. Jika kamu tidak peduli denganku, maka setidaknya pikirkan anak ini. Apakah dia akan lahir tanpa kehadiran seorang ayah?" Raja membuka pintu mobilnya dan masuk ke dalam. Dia tidak mengatakan apapun. Dia meninggalkan Nadia yang masih berdiri di parkiran kantornya. Nadia melihat mobil Raja menjauh darinya. Dia berkata, "Terus saja abaikan aku seperti ini, Raja. Tapi aku tidak akan diam saja. Biar bagaimanapun kamu harus menikahiku." Sementara di kantornya, Mustafa membuka pintu ruangan Raja dan berkata, "Yuhu, Raja, tugasku sudah selesai." Namun saat dia masuk dan melihat ke semua isi ruangan, tidak ada Raja di dalam situ. Kemana lagi perginya orang itu? Dia memang sangat aneh sekarang, kata Mustafa dalam hati. Raja sedang berada di sebuah taman seorang diri. Tatapannya kosong dan pikirannya kacau. Ini tidak mungkin terjadi. Nadia pasti sedang menipuku. Tapi, bagaimana jika memang benar itu anakku? Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya dalam hati. Lalu dia teringat dengan Sania istrinya. Apa yang harus aku katakan pada Sania?
Hatinya akan sangat hancur kalau dia sampai tahu hal ini. Raja marah pada dirinya sendiri. Dia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Tidak seharusnya aku menolong Nadia malam itu. Kenapa aku begitu mudah percaya padanya? Seharusnya aku meninggalkan dia di jalanan itu. Raja kembali ke rumah dalam keadaan hati dan pikiran yang kacau. Melihat suaminya datang, Sania langsung berlari memeluk Raja dengan manja. "Bagaimana hari ini di kantor, sayang?" Raja mencium kening Sania dan berkata, "Semua baik-baik saja." Lalu Sania mencubit manja hidung Raja dan berkata, "Sepertinya karena sibuk, kamu lupa sesuatu, sayang." Raja memandang Sania dan berkata, "Apa yang sudah aku lupakan, sayang?" Sania memandang suaminya dengan posisi masih memeluknya. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Hari ini genap setahun kita hidup bersama. Raja memukul keningnya dan berkata, "Oh ya ampun, maaf ya, aku lupa. Aku benar-benar lupa." Sania mencium pipi Raja dan berkata, lalu Raja kembali memandang Sania dengan mesra dan bertanya, "Lalu apa?" Sania kembali berkata manja, "Apa tidak ada hal istimewa yang akan kita lakukan?" Raja mengajak Sania duduk di tepi kasur dan berkata, "Apa yang kamu inginkan, sayang?" Sania masih terus memeluk tubuh suaminya itu. Kepalanya dia sandarkan di dada Raja yang bidang dan berkata, "Aku hanya menginginkan satu hal." Raja membelai rambut Sania dan berkata, "Apa?" Sania memandang wajah Raja penuh cinta, dan salah satu tangannya membelai wajah Raja dan berkata, "Aku ingin Rajaku kembali. Rajaku yang dulu yang selalu tegar dan ceria." Raja kemudian memeluk Sania dengan kuat. Dia menangis dan berkata, "Maafkan aku." Sania pun menangis dan berkata, "Aku sangat merindukan suamiku yang dulu. Bisakah kamu kembalikan dia padaku?" Raja mencium seluruh wajah Sania dan mengangguk, dan kembali memeluk Sania dengan sangat erat. Setelah Raja mandi, Sania membantu Raja memakai bajunya. Raja terus memandang wajah istrinya itu, istri pilihan orang tuanya, istri yang begitu lugu dan polos, istri yang begitu dia cintai. Seketika Raja memeluk Sania dan berkata, "Maukah kamu maafkan semua salahku?" Sania tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu meminta maaf terus?" Raja tidak mengatakan apapun. Dia hanya terus memeluk Sania seakan tidak akan melepaskannya. Sania duduk di atas kasur, lalu Raja berbaring di pangkuan Sania. Sania membelai wajah Raja yang ditumbuhi rambut-rambut kecil. Sania lalu berkata, "Lihatlah rambut-rambut di wajahmu ini, sayang. Mereka semua tumbuh dengan subur. Tidak biasanya kamu biarkan mereka tumbuh seperti ini." Sania kemudian bangkit. Dia mengambil peralatan pencukur jenggot Raja yang berada di lemari, pencukur yang biasa Raja pakai. Dengan lembut Sania mencukur brewok suaminya itu dan sesekali memberinya ciuman.
Sesekali Raja juga menarik wajah Sania untuk membalas ciuman Sania istrinya. Tiba-tiba Raja teringat kejadian tadi siang di kantornya, ketika Nadia mengatakan tentang kehamilannya. Ekspresi Raja berubah. Sania lalu berkata, "Ada apa sayang? Apakah wajahmu terkena pisau cukur?" Raja memeluknya dan berkata, "Tidak sayang, tidak sama sekali." Raja terus memandang wajah Sania yang berada di atas wajahnya, yang sedang sibuk membersihkan wajahnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa jika anak yang dikandung Nadia benar adalah anaknya. Tiba-tiba air matanya jatuh membasahi tangan Sania. Sania terkejut lalu berkata, "Ada apa sayang? Apa yang terjadi?" Raja kemudian membalik tubuhnya. Dia tengkurap dan wajahnya saat ini berada di kaki Sania. Dengan perasaan penuh bersalah, Raja memeluk kaki Sania. Sania semakin bingung dengan sikap suaminya itu.